Hai MP Nation. Selamat datang di modul introduksi kepada Code of Conduct. Pengelolaan perusahaan yang baik selain harus mengikuti peraturan perundangan yang berlaku juga harus menjunjung tinggi norma dan nilai etika, integritas, kredibilitas, dan kepercayaan. Sangat erat kaitannya dengan perilaku perusahaan dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan. Kesadaran menjalankan etika yang baik akan meningkatkan dan memperkuat citra positif perusahaan. Apa itu Code of Conduct? Code of Conduct atau disebut juga sebagai kode etik adalah seperangkat aturan, nilai, prinsip, dan pedoman perilaku tertulis yang menjadi panduan bagi individu atau karyawan dalam bertindak dan membuat keputusan agar selalu berintegritas, profesional, dan sesuai standar etika serta hukum yang berlaku. Membangun budaya positif, serta menjaga reputasi organisasi. Ini merupakan salah satu langkah dari Medica Plaza untuk mengimplementasikan Good Corporate Governance sebagai salah satu alat untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan bisnis jangka panjang. Sikap apa saja yang melandasi perumusan prinsip kode etik ini Medica Plaza? Yang pertama, kepatuhan kepada peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, norma-norma yang berlaku pada masyarakat di mana Medica Plaza beroperasi. Yang ketiga, upaya untuk menghindari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tindakan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Yang keempat, memberikan kontribusi kepada perusahaan, masyarakat dan bangsa. Dan yang kelima, adalah menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kemandirian. Adapun manfaat dirumuskannya dokumen Code of Conduct adalah: yang pertama, untuk meminimalkan peluang terjadinya penyimpangan demi terciptanya reputasi yang baik bagi perusahaan. Yang kedua, sebagai petunjuk praktis dan pedoman kerja bagi karyawan perusahaan yang harus dipatuhi dalam berinteraksi sehari-hari dengan semua pihak, serta dijadikan landasan berpikir dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, mendukung perilaku-perilaku etis sehingga mendorong terciptanya budaya perusahaan yang secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan nilai perusahaan. Dan yang keempat, adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika, dan keterbukaan sehingga akan meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan secara menyeluruh. Medica Plaza melakukan kegiatan usahanya dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan yang mencerminkan perhatian tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan. Adapun yang menjadi prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang diterapkan oleh Medica Plaza adalah accountability, responsibility, transparency, independensi, dan fairness. Accountability atau akuntabilitas artinya kewajiban karyawan untuk mempertanggungjawabkan tindakan, keputusan dan hasil kinerja kepada perusahaan. Menjalankan amanah perusahaan secara profesional. Akuntabilitas mencakup laporan, penjelasan dan penerimaan konsekuensi atas apa yang telah dilakukan. Responsibility atau pertanggungjawaban adalah kesesuaian dengan peraturan perundangan yang berlaku di bidang kesehatan, nilai-nilai serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat. Independensi atau kemandirian adalah bahwa Medica Plaza sebagai perusahaan yang dikelola secara mandiri, profesional dan bebas dari benturan kepentingan, serta pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan kesehatan. Fairness atau kewajaran adalah kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan nilai-nilai etika standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat. Dalam menjalankan bisnisnya, Medica Plaza harus memperhatikan etika baik untuk internal maupun eksternal perusahaan. Mari kita simak bersama etika bisnis yang berlaku di Medica Plaza. Dalam menjalankan bisnisnya, Medica Plaza harus memperhatikan etika baik untuk internal maupun eksternal perusahaan. Etika merupakan suatu norma moral dan nilai yang menjadi dasar bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Etika bisnis perusahaan merupakan penjelasan bagaimana suatu entitas bisnis bersikap beretika dan bertindak dalam upaya menyeimbangkan kepentingan perusahaan dengan kepentingan segenap pemangku kepentingan sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan nilai-nilai korporasi yang sehat dengan tetap menjaga profitabilitas perusahaan. Etika bisnis yang pertama adalah mengenai kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundangan yang berlaku. 1. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundangan-undangan merupakan standar perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.
Memahami hukum dan peraturan yang berlaku di segala aktivitas harus dihayati oleh karyawan perusahaan dalam setiap kegiatan bisnis melalui komitmen berikut. Seluruh karyawan wajib memahami, mematuhi dan melaksanakan kebijakan peraturan yang diterbitkan oleh perusahaan dan peraturan perundang-undangan secara konsisten. 2. Setiap karyawan harus menghindari setiap tindakan dan perilaku yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hukum dan perundang-undangan. 3. Segala bentuk ketidakpatuhan yang dilakukan karyawan terhadap hukum dan perundang-undangan tidak dapat ditolerir dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat ketidakpatuhannya. 4. Setiap karyawan tidak melakukan tindakan yang melawan hukum dengan pihak lain yang merugikan perusahaan, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama dengan pihak lain. 5. Mengedepankan penyelesaian dengan jalur musyawarah mufakat dalam setiap permasalahan dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka digunakan jalur hukum dan menghormati proses hukum dan keputusan yang dihasilkan. 6. Menghormati proses hukum dan keputusan yang dihasilkan. Harap diingat bahwa segala bentuk ketidakpatuhan yang dilakukan karyawan terhadap hukum dan perundang-undangan tidak dapat ditoleris dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat kepatuhannya. Etika bisnis yang kedua adalah kepedulian terhadap K3LH. Visi K3LH perusahaan adalah mewujudkan kewajiban tenaga kerja yang sehat, selamat, produktif, mandiri, efektif dan efisien dalam segala aspek aktivitas perusahaan. Pengelolaan K3LH sangat penting untuk keberhasilan aktivitas usaha perusahaan. Menerapkan dan memelihara perilaku yang dapat mewujudkan K3LH merupakan tanggung jawab bersama dari seluruh karyawan. Oleh karena itu bagi karyawan harus 1. Mematuhi ketentuan perundangan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku. 2. Menciptakan dan menjaga lingkungan kerja yang aman serta mengutamakan tindakan pencegahan yaitu yang bersifat menghindari terjadinya kecelakaan. 3. Menangani masalah pencemaran lingkungan hidup yang terjadi dengan efektif dan efisien. 4. Memahami dan mematuhi seluruh prosedur keselamatan dan kesehatan kerja yang telah ditetapkan. Etika bisnis yang ketiga adalah pemberian kesempatan sama kepada karyawan untuk mendapatkan pekerjaan, promosi dan pemberhentian kerja. 1. Menjunjung tinggi prinsip keadilan, kesetaraan dan tanpa diskriminasi, tanpa memandang latar belakang agama, kepercayaan ras, suku, bangsa, hubungan pribadi seperti pertemuan dan kekerabatan, warna kulit, kewarganegaraan, jenis kelamin, termasuk kehamilan, umur, cacat, atau karakteristik lain yang dilindungi oleh hukum dalam memperlakukan calon karyawan dan karyawan, baik untuk mendapatkan pekerjaan, pendidikan dan pelatihan, kompensasi, promosi maupun masa pensiun yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Menegakkan hukum dan peraturan perusahaan dengan konsisten tanpa membedakan ras, gender, agama dan jabatan. 3. Mentaati peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, termasuk di dalamnya peraturan yang mengatur kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan mengemukakan pendapat. Etika terhadap pemangku kepentingan. Kepercayaan merupakan unsur penting untuk meningkatkan loyalitas klien atau pelanggan maupun pihak lain yang berhubungan dengan perusahaan. Selain kepercayaan, peningkatan pelayanan yang tinggi menjadikan nilai tambah tersendiri bagi perusahaan. Untuk menciptakan harmonisasi dan iklim usaha yang terpercaya tersebut, perusahaan dalam menjalankan bisnisnya senantiasa bertindak profesional, jujur, adil dan konsisten dalam memberikan pelayanan kepada pemangku kepentingan. Sikap dan perilaku yang harus dilakukan dengan para pemangku kepentingan diantaranya adalah 1. Membina komunikasi yang baik dengan mengedepankan kejujuran dan keterbukaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hubungan timbal balik saling menguntungkan. 2. Menjalin kerjasama dengan pemerintah pusat maupun daerah dalam pemecahan masalah-masalah yang terkait dengan kegiatan perusahaan. 3. Mendukung dan mengamankan program pemerintah pusat dan daerah dengan tetap memperhatikan kepentingan perusahaan. 4. Tidak menjanjikan, memberi atau menawarkan sesuatu kepada pejabat pemerintah secara langsung maupun tidak langsung dengan maksud mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukan. 5. Melakukan pertemuan-pertemuan informasi dan dialog dengan pejabat pemerintah dalam rangka menumbuhkan saling percaya. 6. Menghindari terjadinya benturan kepentingan dan korupsi, kolusi dan nepotisme, KKN, dalam melaksanakan pekerjaan dengan pemerintah. 7. Mendukung program nasional maupun regional khususnya di bidang teknologi, pendidikan, sosial, ekonomi dan budaya. 8. Tidak memanfaatkan hubungan baik dengan pemerintah untuk memperoleh kesempatan bisnis dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mari kita simak contoh percakapan baik dan jujur dengan pemangku kepentingan berikut ini. Selamat siang, Pak Budi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berdialog hari ini. Sesuai agenda,
Kami ingin berkonsultasi mengenai teknis pemenuhan standar terbaru untuk layanan medical check-up kami. Selamat siang, Pak Andi. Ya, kami sedang memperketat pengawasan agar semua vaskes sesuai dengan aturan pendidikan dan teknologi terbaru yang dicanangkan pemerintah. Tentu, Pak. Kami sangat mendukung program pemerintah tersebut. Kami ingin memastikan komunikasi kita berjalan jujur dan terbuka. Apakah ada poin spesifik dari regulasi baru ini yang perlu kami prioritaskan agar tetap sejalan dengan ketentuan yang berlaku? Sejauh ini dokumen kalian lengkap. Tapi, biasanya proses verifikasi lapangan butuh waktu cukup lama karena antrean petugas kami yang padat. Kami mengerti prosedur yang ada, Pak. Kami akan menunggu jadwal resmi sesuai urutan. Kami ingin menekankan bahwa kami tidak akan menjanjikan atau menawarkan imbalan apapun agar proses ini dipercepat secara tidak resmi. Kami berkomitmen menjaga integritas profesional kami. Saya hargai keterbukaan Anda, Pak Andi. Memang sebaiknya begitu agar tidak ada benturan kepentingan di kemudian hari. Betul, Pak. Fokus kami adalah membangun kepercayaan melalui dialog yang transparan. Jika ada kendala dalam dokumen kami, silakan sampaikan secara formal agar bisa kami perbaiki sesuai aturan perundang-undangan. Perusahaan meningkatkan iklim saling percaya, menghargai, dan memupuk kebersamaan dengan mitra kerja sesuai dengan kaidah-kaidah bisnis yang berlaku. Berikut adalah etika yang harus dibina dengan mitra kerja. Pertama, membuat perjanjian kerja yang berimbang dan saling menguntungkan dengan mitra kerja dengan tidak melanggar aturan dan prosedur serta senantiasa memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan perjanjian kerja tersebut. Kedua, mengutamakan pencapaian hasil optimal sesuai standar yang berlaku dan terbaik. Ketiga, membangun komunikasi secara intensif dengan mitra kerja untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka peningkatan kinerja. Keempat, perusahaan senantiasa melaksanakan hubungan kerja sesuai dengan nilai-nilai etika dan dalam batas-batas toleransi yang diperbolehkan oleh hukum. Kelima, mitra kerja wajib mematuhi semua ketentuan internal yang berlaku di perusahaan. Mari kita simak contoh percakapan dengan mitra kerja berikut ini. Selamat siang, Bu Sinta. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Sesuai dengan nilai etika kami di Medica Plaza, saya ingin kita berdiskusi lebih intensif mengenai laporan performa bulan lalu. Ada beberapa titik yang menurut saya bisa kita optimalkan bersama. Selamat siang, Pak Andi. Tentu, kami juga sangat terbuka untuk masukan. Kami mencatat ada sedikit keterlambatan dalam pengiriman hasil lab di minggu kedua. Apakah itu yang ingin Bapak bahas? Tepat sekali. Kami ingin memastikan hasil diterima pasien sesuai standar waktu terbaik kita. Menurut Ibu, kendala apa yang paling krusial di lapangan saat ini? Mari kita cari solusi yang win-win. Jujur Pak, kendalanya ada pada integrasi data sistem di jam sibuk. Jika kita bisa menyelaraskan format input data dari awal, saya yakin proses verifikasi di tempat kami bisa 20% lebih cepat. Ide bagus. Bagaimana kalau tim IT saya dan tim Ibu duduk bersama besok untuk sinkronisasi ini? Dengan begitu, kinerja layanan kita meningkat dan kepuasan pasien tetap terjaga. Kami sangat setuju. Pak, komunikasi intensif seperti ini memudahkan kami untuk menyesuaikan layanan dengan standar tinggi Medica Plaza. Baik, mari kita eksekusi. Saya ingin hubungan kerja kita bukan sekadar transaksi, tapi kemitraan yang saling membangun sesuai aturan yang berlaku. Perusahaan menempatkan pesaing sebagai pemacu peningkatan diri dan introspeksi dengan cara. Pertama, perusahaan senantiasa melaksanakan usaha dengan memperhatikan kaidah-kaidah persaingan yang sehat dan beretika sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, melakukan persaingan yang sehat dengan mengedepankan keunggulan produk dan layanan yang bermutu. Ketiga, selalu saling menghormati dan menjaga hubungan baik dengan pesaing. Dan yang keempat, melarang kesepakatan perjanjian dengan pesaing yang terkait dengan tidak melibatkan diri dalam kegiatan bisnis yang dapat melanggar peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Selanjutnya berikut adalah etika yang harus dimiliki ketika berhubungan dengan klien atau pelanggan Medica Plaza, yaitu memberikan layanan berkualitas dan profesional, membina hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan, bersikap proaktif, tanggap terhadap kebutuhan klien atau pelanggan,
mendengarkan dan mencari solusi atas permasalahan pelanggan. Tidak memberikan informasi yang dilarang undang-undang. Perbaikan proses kerja terus-menerus atau perbaikan berkelanjutan. Tidak melakukan kesalahan transaksi. Memperhitungkan efisiensi dari setiap transaksi. Hindari praktek suap. Hindari perilaku diskriminatif. Berikan informasi kepada klien secara akurat, lengkap dan mutakhir. Dan tidak menawarkan sesuatu yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Mari kita simak simulasi percakapan tentang etika pelayanan dan integritas berikut ini. Selamat pagi Ibu Siska. Senang melihat Ibu kembali hari ini. Ada yang bisa saya bantu terkait dokumen kesehatan Ibu? Pagi Mas Andi. Iya nih, saya mau tanya soal rincian kwitansi pemeriksaan saya kemarin. Kok sepertinya ada selisih biaya ya dibandingkan bulan lalu? Saya sangat mengerti kekhawatiran Ibu. Mari silakan duduk dulu Bu. Izinkan saya memeriksa sistem kami sebentar untuk melihat detail perubahannya, agar saya bisa memberikan penjelasan yang akurat dan lengkap. Terima kasih sudah menunggu Bu Siska. Berdasarkan data mutakhir di sistem, ada penyesuaian regulasi biaya laboratorium dari pusat per tanggal 1 kemarin. Saya mohon maaf jika informasi ini belum tersampaikan dengan jelas sebelumnya. Ah, pantas saja. Saya jadi kaget tadi pas lihat totalnya. Masukan Ibu sangat berharga bagi kami. Saat ini kami sedang melakukan perbaikan proses terus-menerus dengan memperbarui sistem notifikasi otomatis via WhatsApp, agar kedepannya Ibu mendapatkan info perubahan tarif 3 hari sebelum jadwal kontrol. Wah, penjelasan Mas Andi jelas sekali. Terima kasih ya sudah dibantu. Ini ada sedikit buat Mas Andi, uang kopi lah. Tolong ya, bulan depan kalau saya kesini lagi, berkas saya diproses paling awal ya supaya tidak antre lama. Terima kasih banyak atas apresiasi dan perhatian Ibu Siska. Namun sesuai dengan etika perusahaan kami, saya tidak diperkenankan menerima pemberian dalam bentuk apapun. Ah, cuma sedikit kok Mas, anggap saja tanda terima kasih. Mohon maaf sekali Bu. Standar layanan kami adalah tidak diskriminatif. Semua pelanggan, termasuk Ibu, akan selalu mendapatkan prioritas layanan tercepat sesuai prosedur yang berlaku tanpa ada biaya tambahan atau pemberian pribadi. Kepuasan Ibu sudah menjadi tanggung jawab profesional saya. Oh, saya mengerti. Mas Andi jujur sekali ya. Oh iya. Sekalian mau tanya, kemarin tetangga saya, Pak Budi, periksa di sini juga kan? Dia sakit apa ya Mas? Soalnya dia tidak mau cerita. Mohon maaf kembali Bu Siska. Terkait hal tersebut, kami terikat oleh undang-undang mengenai kerahasiaan data medis pasien. Kami tidak diizinkan memberikan informasi medis siapapun kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari pasien yang bersangkutan. Ini demi menjaga privasi dan keamanan data semua klien kami, termasuk Ibu. Iya juga ya. Kalau data saya yang disebar saya juga tidak mau. Terima kasih penjelasannya ya, Mas Andi. Sama-sama Ibu Siska. Ada lagi yang bisa saya bantu untuk memastikan layanan kami hari ini sudah sesuai dengan kebutuhan Ibu? Demikian simulasi percakapan mengenai etika pelayanan dan integritas. Harap diingat rekan-rekan Empination sekalian bahwa integritas adalah melakukan hal yang benar. Bahkan ketika tidak ada yang melihat. Mari wujudkan budaya kerja yang profesional dan beretika bersama Medika Plaza. Ingatlah, untuk senantiasa memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut kepada setiap klien atau pelanggan Medika Plaza. Pertama, memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dengan klien atau pelanggan. Kedua, melindungi kepentingan dan kerahasiaan klien atau pelanggan. Ketiga, melakukan evaluasi kebutuhan klien atau pelanggan. Keempat, mengungkapkan informasi yang material dan relevan bagi klien atau pelanggan. Kelima, menerapkan prinsip utmost good faith yang artinya selalu memiliki itikat baik. Penyedia barang dan jasa atau pemasok merupakan mitra bisnis perusahaan dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi perusahaan. Pemasok memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati sesuai ketentuan perjanjian. Dalam melakukan transaksi pengadaan barang dan jasa terkadang timbul situasi yang dapat menciptakan benturan kepentingan dan berpotensi menghilangkan independensi dan objektivitas. Dalam kondisi demikian, perusahaan harus tetap menjaga etika bisnis dan setiap keputusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan profesional yang menguntungkan perusahaan. Untuk itu perusahaan harus melakukan hal-hal sebagai berikut.
1. Merencanakan jumlah dan jenis kebutuhan barang dan jasa perusahaan dengan melakukan koordinasi dan sinergi antara pemakai, user, fungsi yang terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa. Kedua, memperlakukan penyedia barang dan jasa sebagai mitra bisnis dengan saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Ketiga, memberikan kesempatan yang sama kepada penyedia barang dan jasa serta terbuka kepada supplier yang baru sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan perusahaan. Keempat, memberikan informasi kebutuhan barang dan jasa yang lengkap dan transparan kepada calon penyedia barang dan jasa. Kelima, mendapatkan barang dan jasa yang memenuhi aspek kualitas, jumlah, harga, sumber, waktu, dan tempat yang tepat. Keenam, melakukan pembayaran pada penyedia barang dan jasa dengan tepat waktu. Ketujuh, menjaga dan mempertahankan kepercayaan penyedia barang dan jasa kepada perusahaan. Kedelapan, menindaklanjuti setiap keluhan dan keberatan penyedia barang dan jasa secara cepat. Kesembilan, proses pengadaan terhadap penyedia barang jasa pemasok di perusahaan harus bebas korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN. 10. Perusahaan senantiasa menghindari bertransaksi dengan para penyedia barang jasa pemasok yang melakukan praktek-praktek bisnis yang tidak etis. Apabila penyedia barang jasa pemasok terbukti melanggar, maka akan diberi sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan. 11. Perusahaan melaksanakan proses pengadaan secara transparan, kompetitif dan adil untuk mendapatkan penyedia barang jasa pemasok memenuhi kualifikasi persyaratan pekerjaan dan harga yang dapat dipertanggungjawabkan. 12. Perusahaan dalam melakukan transaksi dengan pemasok kontraktor senantiasa memenuhi hak-hak penyedia barang jasa pemasok sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Mari kita simak simulasi percakapan etika profesional Medica Plaza dengan pemasok. Andi berumur 30 tahunan adalah seorang senior procurement. Pembawaannya tenang, bijak, dan sangat memegang teguh integritas. Budi berumur 20 tahunan adalah staf baru yang antusias, teliti, namun masih dalam tahap belajar mengenai kebijakan perusahaan. Mas Andi ini ada daftar penawaran dari supplier baru untuk alat kesehatan bulan depan. Tapi saya agak bingung, kok ada beberapa vendor yang harganya jauh di bawah pasar? Bagus kamu teliti, Bud. Sini. Duduk dulu. Kita bahas soal etika kita terhadap stakeholders, terutama para pemasok ini. Iya, Mas. Saya ingin tahu, batasan kita dengan mereka itu seperti apa sih? Prinsipnya sederhana, kemitraan. Langkah awal itu bukan langsung beli, tapi merencanakan jumlah dan jenis kebutuhan lewat koordinasi antar user. Kita harus sinergi dulu di internal. Oh, jadi nggak bisa asal pesan karena kenal sama orang dalam vendornya ya? Betul. Kita harus memperlakukan pemasok sebagai mitra bisnis. Ada hak dan kewajiban yang harus saling dihormati. Dan yang paling penting, semua informasi barang dan jasa itu harus transparan. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupin. Termasuk soal kualitas dan harga ya, Mas? Tepat. Tujuan kita adalah mendapatkan barang yang memenuhi aspek kualitas, jumlah, harga, sumber, waktu, dan tempat yang tepat. Kalau mereka sudah kirim barang bagus, tugas kita apa? Bayar tepat waktu. Itu bentuk etika kita. Tapi ingat satu hal yang paling krusial, Bud. Kita harus bebas KKN. Tidak ada suap, tidak ada titipan, tidak ada main belakang. Kalau ada supplier yang nakal gimana, Mas? Misalnya mereka coba-coba kasih hadiah? Kita beri sanksi. Kita nggak main-main dengan praktik bisnis tidak etis. Semua pengadaan harus dilakukan secara transparan, kompetitif, dan adil. Berarti semua supplier punya peluang yang sama dong? 100% benar. Kita berikan kesempatan yang sama kepada semua pemasok, selama mereka memenuhi kriteria kita. Itu rahasianya kenapa Medica Plaza bisa bertahan puluhan tahun dengan reputasi yang bersih. Siap, Mas Andi. Saya paham sekarang. Saya akan tinjau ulang lagi daftar vendor ini berdasarkan kriteria tadi. Sip. Mari kita jaga integritas perusahaan kita. Perusahaan menjalin kerjasama yang baik dan berkelanjutan dengan organisasi profesi untuk memperoleh informasi perkembangan ilmu pengetahuan, bisnis, mendapatkan peluang bisnis dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan cara. Pertama, menerapkan standar-standar yang ditetapkan organisasi profesi selama sesuai dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan. Kedua, memberikan perlakuan yang setara terhadap organisasi profesi. Rekan-rekan,
Untuk meningkatkan jumlah pasien yang bisa kita layani, saya mengusulkan durasi konsultasi maksimal 10 menit per pasien. Bagaimana? Maaf Dokter Andi, jika kita merujuk pada standar organisasi profesi, ID, ada protokol pemeriksaan fisik menyeluruh yang harus dilakukan untuk diagnosa tertentu. 10 menit mungkin tidak cukup untuk menjaga kualitas medis sesuai standar profesi. Anda benar, Dr. Maya. Kita harus tetap menerapkan standar organisasi profesi. Namun, dari sisi kebutuhan perusahaan, kita juga harus mengurangi antrean yang menumpuk. Bagaimana jika kita pilah? Kasus ringan mengikuti durasi cepat, tapi untuk kasus kompleks, kita tetap beri ruang sesuai standar ID? Setuju, itu sesuai dengan kondisi perusahaan tanpa melanggar kode etik profesi saya. Dr. Andi, saya mendengar perusahaan akan mensponsori perpanjangan STR, surat tanda registrasi, untuk tim dokter ke ID. Apakah ada kebijakan serupa untuk kami di keperawatan ke PPNI? Tentu saja Budi. Sesuai dengan etika perusahaan, kita memberikan perlakuan yang setara terhadap semua organisasi profesi. Medica Plaza menghargai PPNI sama besarnya dengan ID. Terima kasih dok. Kami merasa dihargai secara profesional. Sama-sama. Pastikan saja semua dokumen pendukung sesuai dengan kebutuhan administrasi perusahaan agar prosesnya lancar. Poin utama dari kedua percakapan pada adegan ini adalah: pertama, negosiasi etis. Bagaimana standar organisasi profesi ID dan PPNI diintegrasikan ke dalam kebijakan perusahaan. Kedua, fleksibilitas operasional. Mencari jalan tengah atau win-win solution antara target manajemen dan integritas medis. Dan yang ketiga, kolaborasi antar profesi. Perawat yaitu nurse Budi berperan aktif mendukung efisiensi dokter melalui bantuan teknis. Selamat pagi Dr. Andi. Maaf mengganggu. Saya ingin menanyakan perihal pengajuan seminar dan pelatihan. Beberapa anggota tim perawat kami berencana mengikuti workshop Advanced Cardiac Life Support atau ACLS yang diselenggarakan PPNI bulan depan. Oh, pagi Budi. Tentu. Sudah diajukan melalui HPS? Sudah dok. Namun, ada sedikit kekhawatiran dari tim. Tahun lalu, kami melihat Departemen Dokter mendapatkan alokasi dana yang cukup besar untuk seminar dan sertifikasi keanggotaan ID. Apakah untuk anggota PPNI juga ada dukungan finansial yang setara dari perusahaan? Pertanyaan yang sangat bagus Budi. Dan jawabannya, ya, tentu saja. Salah satu prinsip Tika Medica Plaza adalah memberikan perlakuan yang setara terhadap organisasi profesi manapun, baik ID maupun PPNI, dan profesi lainnya. Syukurlah mendengarnya dok. Ini penting bagi motivasi tim kami untuk terus mengembangkan diri dan mempertahankan kualitas pelayanan. Pasti. Pengembangan profesional adalah investasi. Medica Plaza memahami bahwa kualitas pelayanan kami sangat bergantung pada kompetensi seluruh tenaga medis, baik dokter maupun perawat. Jadi, pastikan semua kebutuhan administrasi untuk workshop ACLS itu terpenuhi, nanti akan saya bantu follow-up dengan HCBS agar prosesnya lancar. Terima kasih banyak Dr. Andi. Ini sangat berarti bagi kami. Kami jadi lebih termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Sama-sama Budi. Ingat, kita adalah satu tim. Kualitas pelayanan Medica Plaza adalah cerminan dari kerjasama dan kompetensi seluruh anggota. Poin utama dalam adegan ini adalah: pertama, perlakuan setara. Menegaskan komitmen perusahaan untuk mendukung pengembangan profesional semua organisasi profesi. Kedua, investasi kualitas. Menyoroti bahwa dukungan perusahaan terhadap pelatihan dan sertifikasi adalah investasi jangka panjang untuk kualitas pelayanan. Ketiga, motivasi karyawan. Dampak positif dari perlakuan setara terhadap semangat dan dedikasi tenaga medis. Perusahaan sebagai bagian dari masyarakat memiliki tanggung jawab sosial sebagaimana layaknya warga individu lainnya. Kebebasan untuk mengejar sasaran dan tujuan bisnis juga mengandung tuntutan atau kewajiban untuk memastikan bahwa kebebasan tersebut dilakukan dengan penuh tanggung jawab dengan memperhatikan lingkungan dan masyarakat di sekitar perusahaan di mana perusahaan beroperasi. Untuk itu perusahaan beserta semua insannya harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, memiliki komitmen menjadi warga negara yang baik dan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat di mana perusahaan beroperasi. Kedua, mendukung program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sesuai dengan kemampuan perusahaan. Ketiga,
Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang program-program sosial kemasyarakatan yang akan dilaksanakan oleh perusahaan. Keempat, menghindarkan gaya hidup berlebihan yang dapat menimbulkan kecemburuan dan konflik sosial. Kelima, mengadakan forum-forum pertemuan informal dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan atau acara-acara yang dihadiri oleh masyarakat. Dan keenam, mengedepankan musyawarah untuk mufakat dengan masyarakat termasuk tokoh-tokoh masyarakat setempat dalam menyelesaikan berbagai persoalan dengan masyarakat sekitar. Mari kita menyimak simulasi percakapan antara Andi dan Ketua RT yang memberikan contoh untuk mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Selamat siang Pak Andi. Saya datang ke sini mau menyampaikan keluhan warga. Mobil-mobil kantor Bapak ini sering sekali parkir di depan gang. Warga saya jadi susah lewat, apalagi kalau jam jemput anak sekolah. Kalau begini terus, warga bisa protes keras Pak. Selamat siang Pak RT. Silakan duduk dulu Pak. Terima kasih banyak sudah datang langsung ke kami. Saya mohon maaf sekali jika operasional kami membuat warga tidak nyaman. Boleh saya tahu biasanya di jam berapa saja yang paling krusial mengganggu akses warga? Biasanya jam 8 pagi dan jam 3 sore Pak. Itu pas lagi ramai-ramainya jalanan. Baik Pak. Saya sangat menghargai masukan ini. Begini Pak, kami memang ada jadwal pengiriman rutin di jam tersebut. Bagaimana jika saya instruksikan tim driver kami untuk parkir di area dalam gedung saja, meskipun agak jauh sedikit jalannya, agar bahu jalan tetap kosong, tong? Atau, adakah titik lain yang menurut Pak RT lebih aman untuk kami berhenti sejenak tanpa mengganggu warga? Kalau bisa masuk ke area dalam kantor ya lebih bagus Pak. Atau kalau terpaksa di luar, jangan pas di depan mulut gang. Setuju Pak RT. Saya akan buatkan memo internal hari ini juga dan saya pastikan tim driver mematuhinya. Saya juga akan turun langsung memantau besok pagi. Apakah solusi ini cukup baik untuk warga sementara ini? Nah, kalau bicaranya enak begini kan enak. Yang penting warga tidak merasa terhalangi hak jalannya. Poin pembelajaran dari simulasi percakapan tadi adalah, apakah Anda melihat Andi terlihat defensif atau justru merangkul keluhan? Jawabannya adalah tidak. Andi tidak menyalahkan driver di depan Pak RT, tapi langsung menawarkan solusi nyata dengan cara musyawarah. Menurut Mpination, apa dampak perilaku ini kepada Andi dan masyarakat sekitarnya? Ya, betul sekali. Hubungan dengan tokoh masyarakat tetap terjaga, dan potensi konflik besar berhasil diredam sejak dini. Mari kita simak contoh kedua yaitu berupa simulasi percakapan tentang menjaga sikap dan penampilan saat berinteraksi dengan warga di sekitar area operasional perusahaan. Wah gila Mbak Santi, akhirnya pre-order jam tangan gue sampai juga. Mahal sih seharga motor bekas, tapi worth it banget buat gaya. Kok, jamnya bagus, tapi suaranya jangan kencang-kencang. Kita lagi di lingkungan warga nih. Lah kenapa Mbak? Kan pakai uang sendiri. Oh iya habis ini gue mau ganti mobil yang sporty itu loh, biar kalau masuk kantor sini makin keren dilihat orang. Wah jamnya mahal ya mas. Bisa buat biaya sekolah anak saya setahun itu. Ibu bisa saja. Ini Riko cuma lagi senang saja bu. Oh iya bu, gorengannya enak banget. Resepnya apa sih? Warga sini memang jago kalau bikin cemilan. Riko dengerin saya. Kita di sini kerja bareng masyarakat. Banyak dari mereka yang sedang kesulitan ekonomi. Kalau kita pamer barang mewah di depan mereka, nanti muncul stigma kalau karyawan kita itu sombong atau orang kaya yang tidak peduli. Kalau mereka sudah tidak suka, nanti kalau kita butuh bantuan warga, mereka bakal sulit. Oh, bener juga ya Mbak. Saya nggak maksud pamer sih, cuma senang aja. Simpan senangnya buat di lingkungan pribadi saja. Di sini kita harus rendah hati. Pakai pakaian yang sopan, bicara yang membumi. Itu kuncinya biar kita diterima warga. Poin pembelajaran yang dapat kita ambil dari percakapan tadi adalah, yang pertama tentang sensitivitas sosial bahwa memahami apa yang bagi kita biasa, bisa jadi sensitif bagi orang lain. Yang kedua, mencegah konflik artinya kecemburuan sosial adalah api kecil yang bisa menjadi besar. Dengan tetap sederhana, kita memadamkan api tersebut sebelum muncul.
Dan yang ketiga, representasi perusahaan yaitu bahwa karyawan adalah wajah perusahaan. Gaya hidup berlebihan di depan publik mencerminkan citra perusahaan yang eksklusif dan jauh dari masyarakat. Kelangsungan hidup suatu perusahaan sangat ditentukan oleh kinerja dan citra perusahaan. Kinerja dan citra perusahaan itu sendiri sangat ditentukan oleh dua hal, yaitu kemampuan, kapabilitas dan kompetensi, dan perilaku setiap karyawan sebagai penggerak roda organisasi. Oleh karena itu, sangat penting bagi Medica Plaza untuk mengatur perilaku yang beretika dalam pelaksanaan aktivitas sehari-hari dalam pekerjaan. Berikut adalah perilaku yang harus dimiliki oleh setiap atasan kepada bawahan di tempat kerja, memberikan contoh serta teladan yang baik dan tanggap terhadap aspirasi bawahan serta bersedia menanggung resiko dan tanggung jawab jabatannya. Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada bawahan untuk bekerja secara produktif, memberi kesempatan untuk mengembangkan karir serta tidak menjerumuskan bawahan pada tindakan yang tercela. Menerima ide dan masukan dari bawahan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan. Mendengarkan keluhan bawahan dan membantu solusi praktis. Keteladanan dalam kedisiplinan atas jam kerja perusahaan. Melakukan knowledge sharing atas pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti. Selalu memberikan motivasi, arahan dalam melaksanakan pekerjaan. Menegur bawahan yang baru kembali dari istirahat siang melebihi dari waktu yang ditentukan. Mendorong budaya kepatuhan terhadap kode etik dan kebijakan perusahaan. Melakukan koreksi atau teguran ke bawahan secara konstruktif, adil dan tanpa mematahkan semangat kerja yang bersangkutan. Menanggapi setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin dan menindaklanjutinya secara adil dan transparan sesuai peraturan perusahaan. Tidak melakukan intimidasi atau tekanan, penghinaan, dan pelecehan terhadap bawahan. Memberikan motivasi kepada bawahan agar dapat bekerja dengan baik dan memberikan penghargaan yang sesuai. Menilai bawahan berdasarkan prestasi, kinerja dan kemampuan dengan ukuran penilaian yang jelas. Mengenakan sanksi kepada bawahan atas dasar tingkat kesalahan dan bukan atas dasar balas dendam. Mari kita simak beberapa contoh sikap dan cara komunikasi atasan kepada bawahan di tempat kerja. Selamat pagi Rina, Dedi. Bagaimana progres laporan bulanan kita? Ingat ya, kita tetap berpegang pada standar prosedur atau SOP perusahaan demi integritas kita bersama. Siapa? Sedikit lagi selesai. Bagus. Saya yakin kalian bisa menyelesaikannya dengan kualitas terbaik. Semangat ya! Rina, saya perhatikan kamu agak kesulitan di bagian input data medis semalam. Ada kendala yang bisa saya bantu? Maaf Pak, sistem barunya agak membingungkan bagi saya. Saya mengerti. Kesalahan kecil di halaman 4 tadi sudah saya tandai. Ini bukan kegagalan, tapi area untuk perbaikan. Jangan berkecil hati ya, kita cari solusinya bersama. Teman-teman, minggu lalu saya baru ikut pelatihan manajemen risiko terbaru. Saya ingin berbagi poin pentingnya agar kerja kita lebih produktif dan efektif. Mari kita lihat grafiknya. Wah, terima kasih banyak Pak untuk sharing materi pelatihannya. Rina, berdasarkan indikator kinerja atau KPI bulan ini, nilaimu sangat baik di bagian pelayanan pasien. Namun, untuk ketepatan waktu laporan, kamu mendapat peringatan pertama sesuai aturan perusahaan karena keterlambatan berulang. Saya terima Pak. Saya tahu saya salah. Sanksi ini adalah bentuk profesionalisme agar kamu lebih disiplin ke depannya, bukan karena saya tidak suka secara pribadi. Saya ingin kamu sukses di sini. Mari kita buat jadwal baru agar kamu tidak kewalahan. Kepemimpinan yang baik bukan tentang kekuasaan, melainkan tentang bagaimana memberikan arahan, perlindungan, dan rasa hormat kepada bawahan. Berikut adalah perilaku-perilaku yang harus dimiliki oleh karyawan ketika berinteraksi dengan atasan di departemennya masing-masing yaitu, bekerja jujur dan profesional dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Bersikap dan bertingkah laku santun terhadap atasan dan sesama karyawan perusahaan. Selalu berusaha meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas. Memberikan saran dan masukan yang positif kepada atasan. Berani dan bebas mengeluarkan pendapat secara santun dalam mendiskusikan kebijakan atasan yang tidak sesuai dengan aturan dan/atau tujuan perusahaan dan menyampaikan saran untuk perbaikan.
Tidak membahas secara negatif kebijakan atasan dengan sesama bawahan yang berpotensi mengundang fitnah dan kontraproduktif terhadap kinerja perusahaan. Memberitahukan dan meminta izin kepada atasan apabila ada keperluan atau kepentingan baik untuk kepentingan perusahaan maupun bukan, yang menggunakan waktu kerja. Mendengarkan teguran atasan tanpa prasangka serta melaksanakan tuntutan perbaikan dengan lapang dada. Melaksanakan pekerjaan rutin atau tugas yang menjadi tanggung jawab tanpa harus diingatkan atau diperintah atasan. Mematuhi peraturan perusahaan dan menginformasikan kepada pimpinan bila terdapat indikasi penyimpangan. Patuh dan konsekuen terhadap hukum dan kebijakan, policy, yang sudah ditetapkan. Tidak melakukan tindakan yang di luar kewenangannya. Mematuhi dan menghormati kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian kerja. Mari kita simak beberapa contoh sikap dan komunikasi bawahan kepada atasan di tempat kerja berikut ini. Selamat pagi, Bu Maya. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Pagi, Andi. Ada apa? Ini laporan rutin mingguan sudah saya selesaikan dan saya letakkan di meja Ibu. Selain itu, saya ada sedikit saran terkait alur pendaftaran pasien yang kemarin sempat kendala. Menurut saya, kalau kita pakai sistem checklist baru, antrean bisa lebih cepat 10 menit. Bagaimana menurut Ibu? Wah, kamu sudah selesaikan laporannya tanpa saya minta ya? Bagus. Ide checklistnya juga menarik. Nanti kita bahas di rapat sore ya. Andi, saya baru cek data input tadi pagi. Ada selisih angka di sini. Bisa jelaskan? Mohon maaf sekali, Bu. Saya akui ada kekeliruan saat penginputan tadi karena saya kurang teliti. Terima kasih sudah mengingatkan, segera saya perbaiki dan saya pastikan tidak terulang kembali. Oke, saya hargai kejujuranmu. Segera laporkan kalau sudah beres ya. Bu Maya, mohon izin menyampaikan. Besok pagi saya ada keperluan mendesak di sekolah anak selama 1 jam, jadi mungkin saya sedikit terlambat sampai kantor. Apa diperbolehkan, Bu? Boleh, Andi. Yang penting pekerjaanmu hari ini sudah aman kan? Sudah, Bu. Untuk keputusan soal vendor baru, saya tidak berani ambil tindakan sendiri karena itu di luar wewenang saya. Jadi saya tunggu instruksi Ibu besok setelah saya kembali. Keputusan tepat. Sampai ketemu besok. Menjadi bawahan yang hebat bukan berarti hanya sekadar iya. Ini tentang kejujuran, rasa hormat, dan inisiatif tanpa harus selalu diperintah. Mari kita jaga etika kerja di Medika Plaza demi kemajuan kita bersama. Poin dari simulasi percakapan tadi adalah: yang pertama, meminta izin kepada atasan jika ada keperluan pribadi. Kedua, jujur mengakui kesalahan dan mendengarkan teguran tanpa prasangka. Yang ketiga, memberikan saran positif dan dengan cara yang santun. Kemudian yang keempat, tidak mengambil keputusan yang melampaui kewenangan Anda. Selanjutnya, berikut adalah perilaku yang harus dibina kepada rekan kerja, mengingatkan rekan sekerja untuk mengoptimalkan penerapan sistem berbasis teknologi informasi di lingkungan internal perusahaan. Saling mengingatkan untuk menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu dalam arti tidak menunda pekerjaan meskipun masih banyak waktu dan apabila ada kelebihan waktu kerja untuk mempertanggungjawabkan atas kelebihan tersebut serta melakukan perjalanan dinas sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Menerima keluhan, masukan dan saran yang diberikan dari unit kerja lain sebagai masukan untuk introspeksi kelompok dan untuk perbaikan kinerja. Melakukan knowledge sharing yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan kepada rekan-rekan sekerja. Menyelesaikan permasalahan dengan fokus pada inti dan pencarian solusi. Menerima kelebihan rekan sekerja sebagai anugerah bagi kelompok dan perusahaan. Meluruskan berita negatif atau yang tidak benar mengenai perusahaan yang muncul dalam perbincangan di luar perusahaan. Selalu menjaga perilaku sopan dan santun baik di dalam maupun di luar pekerjaan. Mengembangkan kemampuan dan keterampilan untuk bekerja dalam kelompok demi kemajuan perusahaan. Memiliki semangat kerjasama yang tinggi dan selalu siap membantu rekan ataupun unit kerja lain untuk kebaikan perusahaan. Menghargai orang lain, tidak meremehkan dan tidak melakukan diskriminasi dalam hubungan pekerjaan. Menciptakan keterbukaan informasi sesama rekan kerja dan antar unit kerja untuk mendukung kerjasama dan koordinasi yang baik demi kemajuan perusahaan namun tetap menyimpan rahasia perusahaan dan atau rahasia jabatan atau rahasia unit kerja dengan sebaik-baiknya. Bersikap terbuka, simpatik dan membantu sesama rekan, saling menghormati dan menghargai pendapat orang lain, serta dapat menerima perbedaan pendapat dengan baik. Memiliki semangat persaingan yang sehat untuk memacu prestasi kerja secara maksimal.
Menghindari tindakan dan ucapan yang mengandung unsur intimidasi, pelecehan, penghinaan, sikap mengejek, memfitnah dan merendahkan teman, serta saling menjatuhkan terhadap sesama rekan kerja. Bekerja dengan harmonis berdasarkan dedikasi dan kepercayaan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Mari kita simak simulasi sikap dan komunikasi sesama rekan kerja sehari-hari. Mas Bintang, ini laporan mingguan unit saya. Saya taruh di meja ya. Citra. Bukannya kita sudah pakai sistem TI yang baru? Ingat kita harus optimalkan sistem berbasis TI supaya data terpusat. Tolong input ke portal ya, supaya pekerjaan kita selesai tepat waktu dan tidak menumpuk di meja. Oh iya maaf Mas. Saya masih terbiasa manual. Saya input sekarang ya. Pagi semuanya. Tadi saya dengar soal portal baru. Citra kalau bingung Bintang tolong lakukan knowledge sharing-nya. Kita harus terbuka menerima masukan dari unit lain juga supaya sistemnya makin sempurna. Siap, Pak Andi. Nanti siang saya ajarkan trik cepatnya ke Citra. Terima kasih Mes. Oh iya Pak Andi. Saya dengar gosip di kantin kalau perusahaan mau pangkas bonus tahun ini karena sistem baru ini mahal. Benar nggak ya? Citra sebagai tim, kita harus meluruskan berita negatif atau tidak benar tentang perusahaan. Gosip itu salah. Investasi TI justru untuk efisiensi jangka panjang. Kalau ada masalah, jangan fokus di gosipnya, tapi fokus pada solusi bagaimana kita bisa kerja lebih cepat pakai alat baru ini. Betul itu. Saya juga mau lapor Pak. Minggu depan saya ada dinas luar. Saya pastikan perdin dan overtime saya dapat dipertanggungjawabkan sesuai target, tidak ada yang berlebihan. Bagus Bintang. Saya pegang janji kamu. Aduh sepertinya teman-teman di sebelah terlalu semangat. Saya coba ingatkan dengan baik-baik ya, biar kita tetap simpatik dan menjaga harmonisasi di ruangan ini. Itu semangat yang bagus. Terus kembangkan keterampilan teamwork kalian. Kalau kita terbuka dan menjaga harmoni, kantor ini bukan cuma tempat kerja, tapi rumah kedua. Setuju Pak. Yuk Citra kita mulai input datanya. Nah itu adalah contoh-contoh tentang bagaimana kita bersikap dan berperilaku sebagai rekan kerja yang profesional. Singkatnya, etika ini bukan sekadar aturan, melainkan fondasi agar kita bisa bekerja dengan nyaman dan produktif sebagai satu tim yang solid. Mari kita terapkan 10 poin ini dalam aktivitas sehari-hari. Berikut adalah etika dalam menjaga hak kekayaan intelektual perusahaan. Pertama, menghormati hak kekayaan intelektual pihak lain. Kedua, berpartisipasi secara aktif untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual milik perusahaan. Ketiga, karyawan yang turut serta atau bekerja dalam pengembangan suatu proses atau produk yang akan digunakan oleh perusahaan, atau karyawan yang memiliki hak atas hasil karya tersebut, harus memperlakukan informasi yang terkait dengan proses atas produk tersebut sebagai milik perusahaan baik selama masa kerja maupun setelah karyawan tidak bekerja lagi untuk perusahaan. Keempat, menginformasikan hasil karya yang dihasilkannya terkait dengan bisnis atau operasi perusahaan, baik selama maupun di luar jam kerja yang menggunakan atau tidak menggunakan fasilitas dan data atau informasi perusahaan. Mari kita simak simulasi mengenai hal-hal yang harus dipahami mengenai kekayaan intelektual di perusahaan. Oke tim. Sebelum kita lanjut ke agenda utama, saya mau bahas sedikit soal poin kelima di kode etik kita, etika haki. Ini sering dianggap membosankan, tapi sebenarnya krusial buat melindungi kerja keras kalian. Setuju Pak, apalagi di industri kesehatan seperti kita, data dan metode pelayanan itu aset mahal. Jadi, poin pertama itu intinya kita nggak boleh sembarangan pakai punya orang lain ya. Benar, Sarah. Hormati haki pihak lain. Jangan asal copy-paste materi dari vendor atau pakai software bajakan. Kita ingin Medika Plaza dikenal karena integritasnya, bukan karena masalah hukum. Tapi Pak kalau soal poin kedua, partisipasi aktif melindungi, itu maksudnya gimana? Apa saya harus jadi polisi buat rekan kerja sendiri? Bukan jadi polisi bot. Maksudnya, kalau kamu lihat ada kebocoran data rahasia perusahaan atau ada pihak luar yang pakai logo kita tanpa izin, segera lapor. Kita semua penjaga aset perusahaan. Oh, paham. Tapi ada yang bikin saya penasaran di poin ketiga dan keempat. Katanya hasil pengembangan karyawan jeti milik perusahaan, bahkan setelah kita nggak kerja di sini lagi. Terus kalau saya bikin aplikasi di rumah di luar jam kerja,
Tapi masih nyambung sama bisnis Medica Plaza, itu gimana? Nah itu poin keempat kan Bet, kita tetap wajib lapor ke perusahaan. Betul kata Sarah. Intinya adalah transparansi. Kalau kamu bikin sesuatu yang berkaitan dengan bisnis atau operasional kita, baik pakai fasilitas kantor atau cuma pakai ide yang didapat dari sini, kamu harus menginformasikannya. Perusahaan perlu tahu untuk memastikan nggak ada benturan kepentingan atau konflik of interest. Jadi, meskipun saya kerjakan malam hari di rumah, kalau isinya soal sistem antrean pasien Medica Plaza, itu tetap jadi milik perusahaan ya Pak? Secara etika dan aturan, iya. Karena basis ilmunya didapat dari operasional kita. Makanya, poin ketiga menyebutkan kepemilikan itu tetap melekat di perusahaan meski kita sudah tidak bergabung lagi. Ini demi menjaga agar inovasi yang lahir di sini tidak disalahgunakan di tempat lain. Berarti kuncinya, tanya dulu dan lapor dulu ya Pak, supaya nggak ada salah paham di kemudian hari. Persis. Kita ingin kalian terus berinovasi, tapi dengan koridor yang jelas agar semua pihak terlindungi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Implementasi etika jajaran manajemen dan karyawan terhadap hak atas kekayaan intelektual, HAKI, di Medica Plaza berlandaskan pada 3 pilar utama yaitu penghormatan, perlindungan, dan transparansi. Dengan memahami dan menerapkan etika ini, setiap anggota tim tidak hanya melindungi perusahaan dari risiko hukum, tetapi juga turut membangun ekosistem kerja yang menghargai kreativitas dan mendukung pertumbuhan inovasi secara sehat. Demikian pembelajaran kita mengenai etika bisnis yang berlaku di Medica Plaza. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.